Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas normalisasi data dari mata kuliah konsep basis data. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsha Nanggreni dari kelas Teknik Informatika 1A dengan NPM 240202005. Jadi di sini terdapat dua latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, di sini memiliki tabel yang berisi ID project, nama project, klien, telepon klien, ID pekerja, nama pekerja, peranan, dan alatan project. Dengan instruksi di bawahnya, dari laporan data binaan proyek yang diterima oleh PT Malaya, normalisasikan laporan di atas ke dalam bentuk 3NF. Tentukan tabel yang akan muncul untuk menjaga integritas data. Jadi, pada tabel di latihan ke-1 ini masih terdapat atribut yang bernilai ganda. Nah, maka dari itu kita ubah ke dalam bentuk normal pertama atau 1NF. Di bentuk 1NF atau normal pertama, kita menghilangkan tabel yang bernilai ganda sehingga bentuk akhir tabelnya itu seperti ini. Di bentuk normal pertama, yang dimana ada ID project, nama project, klien, telepon klien, ID pekerja, nama pekerja, peranan, dan alatan proyek. Di sini kita lebih ke dijabarkan untuk ID project-nya dan ID pekerjanya dan nama pekerjanya dan alatan proyeknya. Nah, dari bentuk 1NF ini atau normal pertama ini, kita ubah ke dalam bentuk 2NF, yang dimana di bentuk 2NF akan menjadi tabel project. Di tabel project ini terdapat ID project, nama project, klien, dan telepon klien. Nama project, klien, dan telepon klien ini bergantung kepada ID project karena ID project sebagai primary key atau kunci utama. Nah, di bentuk kedua ini juga terdapat tabel pekerja. Di tabel pekerja terdapat ID pekerja, nama pekerja, dan peranan. Nama pekerja dan peranan itu bergantung kepada ID pekerja karena ID pekerja itu sebagai kunci utama atau primary key. Nah, yang kedua tuh masih ada bentuk 2NF atau bentuk normal kedua, yang dimana itu pada tabel project pekerja itu menggabungkan dua kunci utama dari tabel sebelumnya, yaitu ada ID project dan ID pekerja. Jadi ID project dan ID pekerja itu primary key di dua tabel sebelumnya. Nah, tabel ini tuh untuk menghubungkan dua tabel tersebut. Nah, setelah bentuk 2NF, kita ubah ke dalam bentuk 3NF. Jadi di bentuk 3NF itu terdapat tabel project alatan yang dimana isinya itu ada ID project dan alatan project. Nah, alatan project ini tuh bergantung kepada ID project karena ID project itu sebagai kunci utama atau primary key. Oke, kita lanjut ke latihan kedua. Nah, di latihan kedua ini terdapat tabel dengan isi nomor karyawan, nama, umur, nomor jabatan, dan nomor kepala jabatan dengan instruksi perusahaan yang memiliki karyawan dengan jabatan tertentu dipimpin oleh kepala divisi. Normalisasikan data di atas ke dalam bentuk 3NF, lalu dengan memperhatikan integritas data, tentukan tabel yang akan terbentuk. Jadi, kita akan bentuk ke dalam normalisasi yang pertama, yaitu bentuk 1NF. Jadi di bentuk 1NF ini tuh terdapat nomor karyawan, nama, umur, nomor jabatan, dan nomor kepala jabatan. Untuk nama, umur, nomor jabatan, nomor kepala jabatan itu bergantung kepada nomor karyawan yang dimana nomor karyawan itu sebagai primary key atau kunci utama. Nah, setelah bentuk 1NF ini kita ubah ke dalam bentuk 2NF. Nah, di dalam bentuk 2NF ini terdapat tabel karyawan. Kita pisahkan lagi yang dimana tuh isinya ada nomor karyawan, nama, umur, dan nomor jabatan. Untuk nama, umur, dan nomor jabatan ini bergantung kepada nomor karyawan sebagai kunci utama atau primary key. Oke, jadi untuk bentuk 2NF itu ada satu tabel lagi yang itu tabel jabatan. Jadi tabel jabatan tuh ada nomor jabatan, dan nomor kepala jabatan. Untuk nama jabatan dan nomor kepala jabatan itu bergantung kepada nomor jabatan sebagai primary key atau kunci utama. Nah, untuk bentuk ketiga, normal ketiga atau 3NF itu dari
tabel karyawan dan tabel jabatan, kita namakan tabel kepala jabatan. Jadi kita pisahkan lagi menjadi tabel kepala jabatan, yang di mana tabel kepala jabatan itu terdiri dari nomor kepala jabatan dan nama kepala. Nama kepala ini bergantung kepada nomor kepala jabatan karena nomor kepala jabatan itu sebagai kunci utama atau primary key. Oke, jadi sekian yang dapat saya jelaskan mengenai latihan soal pertama dan latihan soal kedua. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.